Menjaga tutur kata di bulan Ramadan membutuhkan kesadaran spiritual, kendali diri, dan komitmen yang teguh. Bulan suci ini tidak hanya tentang menahan lapar dan haus di siang hari, melainkan juga tentang introspeksi dan perbaikan hubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia. Pentingnya menjaga lisan di bulan Ramadan tidak bisa dianggap remeh. Lisan memiliki peran besar dalam membentuk suasana hati, memengaruhi interaksi sosial, dan membentuk atau merusak hubungan. Oleh karena itu, menjaga lisan bukan hanya tentang menghindari perkataan kasar atau gibah, tetapi juga tentang berkomunikasi dengan kata-kata yang baik, penuh kasih, dan membangun. Menghindari gibah menjadi langkah kunci dalam menjaga lisan di bulan Ramadan. Gibah sangat tidak disukai oleh Allah SWT karena bisa menyebabkan fitnah, konflik, dan rusaknya hubungan antar manusia. Dengan menjauhi gibah, kita tidak hanya mendapat pahala dari Allah SWT, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih harmonis dan damai. Tidak hanya itu, berbicara dengan kata-kata yang positif dan membangun juga penting dalam menjaga lisan di bulan Ramadan. Kata-kata yang baik memiliki kekuatan untuk memberikan semangat, menginspirasi, dan mempererat hubungan dengan orang lain. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mengungkapkan kata-kata yang baik juga merupakan bentuk ibadah dan kebaikan yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Oleh karena itu, menjaga lisan di bulan Ramadan bukanlah hal yang mudah, namun merupakan sebuah perjalanan spiritual yang mendalam dan bermakna. Dengan kesadaran dan komitmen yang kuat, kita dapat mengubah lisan kita menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, dan menyebarkan kebaikan di sekitar kita. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan rahmat. Keberkahan tersebut bisa jadi karena di dalamnya ada ibadah puasa yang diwajibkan kepada umat Islam. Untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan tersebut, tentu harus melaksanakan ibadah puasa sekaligus memperhatikan adab-adabnya. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Maqasidus Shaum, ada 6 adab bagi orang yang berpuasa, yakni 1. Menjaga lidah dan anggota tubuh dari perbuatan yang zalim dan melanggar syariat. 2. Apabila diundang untuk makan, sementara ia sedang berpuasa maka hendaklah ia berkata, "Aku sedang berpuasa." 3. Membaca doa saat berbuka puasa. 4. Sebaiknya, makanan untuk berbuka adalah kurma basah atau kurma kering, atau air. 5. Menyegerakan berbuka. Dan terakhir 6. Mengakhirkan sahur. Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Maqasidus Shaum, Damaskus, Darul Fikr, 1992 Hal 19. Menjaga lisan dan hati. Bagi orang yang berpuasa, penting sejali dalam menjaga lisan dan hati agar bisa menebar kedamaian di bulan suci Ramadan. Berkenaan dengan hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan melakukannya, maka Allah tidak butuh jika ia meninggalkan makan dan minumnya. Hari Al-Bukhari. Syekh Sholih bin Abdullah bin Ahmad Al-Utsaimin dalam kitabnya, Syarah Maqasidus Shaum, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kaulas surwal amalabih dalam hadits tersebut adalah dilarang untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu yang batil. Lebih jauh, maksud utama dari puasa adalah puasa dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara menjaga lisan dari berkata buruk, gibah, mencemooh, dan sebagainya. Oleh karena itu,
jika seseorang yang berpuasa tetap tidak bisa menjaga lisannya, maka pahala puasanya tentu menjadi kurang sempurna. Syekh Sholih bin Abdullah bin Ahmad Al-Utsaimin, Syarah Maqasidus Shaum, Hal 55. Menjaga lisan dari perbuatan ghibah, namimah, dan sebagainya, merupakan suatu keniscayaan bagi umat Islam yang menginginkan pahala puasanya sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mewanti-wanti bahwa ghibah, namimah, berbohong, bisa menggugurkan pahala puasa. Beliau bersabda, artinya, 5 hal yang bisa menggugurkan pahala orang berpuasa: membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Hari Ad-Dailami. Selain itu, ghibah sendiri merupakan perbuatan tercela yang dalam Al-Quran disebut bahwa pelaku ghibah diumpamakan seperti orang yang memakan daging orang yang digibahinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Qs Al-Hujurat, 12. Dalam kitab Tafsirul Munir, Syekh Wahbah Zuhaili memberikan penafsiran sebagai berikut. Yang artinya, maksudnya, janganlah sebagian dari kamu menyebut-nyebut sesuatu yang dibenci ghibah sebagian yang lain, baik penyebutan tersebut secara terang-terangan ataupun hanya sebatas isyarat saja, sebab hal tersebut dapat menjadikan orang yang disebut keburukannya tadi, orang yang digibahi, merasa tersakiti hatinya. Adapun yang dimaksud dengan ghibah itu sendiri adalah menyebut-nyebut setiap sesuatu yang dibenci seseorang, baik dalam hal yang masih ada kaitannya dengan agama, dunia, pribadi, akhlak, harta, anak, istri, pelayan, pakaian, dan sebagainya. Syekh Wahbah Zuhaili, Tafsirul Munir, Damaskus Darul Fikr, 1991 m. Juz 13, hal 256-257. Mengingat pentingnya menjaga hati dan lisan, terlebih di bulan suci Ramadan, mari jadikan momentum bulan Ramadan yang penuh rahmat ini dengan menebar kedamaian. Wallahu a'lam bishawab.